Kita kalau baca itu jangan langsung ke 16-nya ya. Nih. Baik. Coba. Di dalam terjemahan TSI ya. Coba. Bingung, macet. Baik, di dalam terjemahan sebentar, saya kasih terjemahan macet dia. Bahasa Indonesia Macet sehari-hari dia. ya. Iya, Kita macet mulai dia. dari ayat yang keberapa ini, Nandar? Mulai dari 11, ya? ayat keberapa? Ayat Dari 11. ke-16. Dari Ayat ke-16. Iya, kita mulai dari 11 dulu biar kita tidak bilang enggak gini, konteks. Edis, yang saya tanyakan, kamu katakan ini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Karena perjanjian baru itu bahasa aslinya adalah Yunani. Yang saya tanya nih, oke, sebelum kamu cari, ini teman-teman perhatikan ini. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi ini kamu katakan dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Teman-teman perhatikan ya. Sebentar, ini aku belum selesai. Silakan. Ya. Ternyata LAI malu kepada Rasul Paulus dari Tarsus. Kenapa? Saking malunya ditambahkan diksi kamu katakan. Sedangkan di dalam bahasa Yunaninya, saya bacakan. Hesto de hego au kate baresha hiumas. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Sampai sini, ya. Kemudian apa? Al yufarkon vanorgos dolo hiumas elabon. Dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jadi yang mengajarkan teman-teman Kristen menjerat dengan tipu daya adalah Rasul palsu dari Tarsus. Sudah? Oke, silakan. Saya tanya sama kamu satu hal. Kamu katakan di dalam 2 Korintus 12 ayat ke-16 diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Sudah. Sudah, saya bicara. silakan. Baik. Boleh. Saya tanggapi ya. Jadi begini teman-teman ya. Kalau kita itu membahas terjemahan, namanya terjemahan itu tidak selalu terjemahan itu tepat seperti bahasa aslinya. Dan itu terjadi di dalam terjemahan kitab suci manapun. Termasuk terjadi juga di dalam Al-Quran. Nah, lalu kalau ada di situ kamu katakan, di situ kan sudah ada garis stripnya. Ada strip, kemudian ada tulisan terus strip. Artinya apa? Artinya bahwa naskah itu adalah kata dalam tanda kurung. Nah, kalau kamu menyalah-nyalahkan kata dalam tanda kurung, bagaimana dengan kata dalam kurung dalam Al-Quran? Yang jumlahnya karung. Bentar, sewaktu siapa ini, Nandar? Panik. Loh, ini nggak ada waktu, kita tiktokan ini. Paniknya siapa yang panik? Oke, lihat teman-teman ya, nggak bisa jawab dia. Dengan baik, sekarang Oke, saya silakan. ngomong langsung meninggal, Nandar. Oke, silakan. Kena mental. Terbukti dia nggak bisa. Oke, silakan. Hehe, kena mental si Nandar. Loh, yang kena mental siapa? Loh, teman-teman perhatikan saya. Kamu kepanasan. Ini kan tektokan. Edis pemanasan. Ini kan kita belum ke tema. Loh, saya nggak kepanasan. Saya tidak kepanasan. Saya tunggu sampai selesai. Loh, saya juga diam. Jangan kabur. Loh, nggak ada Edis, kabur. perhatikan ini. Perhatikan ini ya. Loh, saya tunjukkan sama kamu. Lagi. Loh. Kan sudah saya jawab. Kamu sebentar dulu. Ada tulisan. Sebentar dulu. Kamu Tolong perhatikan lagi. saya. Loh, bukan ulang-ulang lagi. Saya justru kamu yang panik, teman-teman. Teman-teman perhatikan ya. Teman-teman perhatikan ya, kena mental lu. Coba perhatikan. Oke, kamu juga perhatikan nanti ya. Nih. Terima. Nanti. Perhatikan saya, Dis. Perhatikan saya. Silakan. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi sebetulnya ini adalah tambahan dari LAI. Kalau tanpa tambahan ini, ternyata si Paulus ini adalah menjerat kamu dengan tipu daya. Coba perhatikan ini. Sebentar ya. Ini layar saya kenapa? Coba perhatikan. Saya kasih contoh. Coba perhatikan dulu. Coba perhatikan dulu. Coba perhatikan saya dulu. Ya. Jangan kabur kau. Jangan kabur. Jangan kabur. Dari mana? Ini kenapa ini? Ini Bunyamin dapat dari mana? Kenapa? Kenapa kamu? Ini Bunyamin dapat dari mana? Loh. Ini Bunyamin Jangan mengalihkan. Kita sedang membahas. Tuh kamu kalah kamu. Kamu nggak bisa jawab, suaramu kalah, Edis, percuma. Kenapa kita ini teman-teman? Coba. Justru saya tanya, kalau tanpa terjemahan ini ternyata si Paulus ini penipu. Kalau tanpa terjemahan ini tanpa terjemahan, karena
patokan kita adalah original text. Oh iya, patokan kita juga original. Di mana ini Bunyamin dari Kalau tanda kurung di situ itu penafsiran. Kalau kamu katakan di sini adalah penambahan. Ini Bunyamin jangan dapat kabur. dari mana? Jangan kabur. Ini Bunyamin dapat dari mana? Kalau satu-satu Edis, satu-satu. Ini Bunyamin dapat dari mana? Enggak. Tadi kamu katakan di dalam Islam boleh berbohong di dalam 3 hal. Ternyata, sabar dulu. Teman-teman tap layar ya sampai 1 M ya. Perhatikan. Dalam agama boleh berdusta. Kamu mau berdiskusi atau tidak? Lah, takut. Kena mental. Yang takut lu. Kena mental. Ternyata yang mengajarkan kebohongan dan tipu daya dalam segala hal itu adalah Rasul palsu dari Tarsus. Ini ayatnya 2 Korintus 12:16. Nandar. 2 Korintus 12. Ya udah itu sebagai pemanasan aja. Udah. Apakah kita bisa berpatokan kepada terjemahan? Kamu kan udah kepentok Nandar, kamu. sekarang saya tanya sama kamu. Apakah kita bisa menyandarkan sepenuhnya kepada terjemahan? Kan tadi saya bilang gini, Dis. Tadi kan saya bilang, ya kan, Edis pemanasan dulu. Terus kamu membuat sebuah narasi bahwa Islam ini dibolehkan berbohong dalam 3 hal. Gitu sekarang kan. Saya tanya, benar nggak itu? Iya, sebentar dulu. Jangan dipotong. Ini saya belum selesai. Ini saya belum selesai. Jangan dipotong. Saya belum selesai. Jangan dipotong. Sekarang saya belum selesai. Iya. Saya belum selesai. Jangan dipotong. Makanya. Panik Nanda. Panik Edis. Panik Edis. Panik ya teman-teman. Lihat raut wajahnya. Edis, lihat Edis, dengarkan saya. Teman-teman perhatikan ya. Dengarkan saya. Kenapa sih kamu kalau sama muslim-muslim yang awam kristologi, kamu begitu tenangnya menghadapi. Kenapa menghadapi saya kamu nggak tenang gitu loh? Boleh berdusta dalam 3 hal. Betul tidak? Si Paulus adalah sumber kebohongan dan kesesatan di dalam Kristen. Saya tunjukkan ayatnya. Mana? Ini ayatnya. Nah, teman-teman, coba perhatikan ya. Sekarang kita baca 2 Korintus 12 ayat ke-16. Baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Oke, baik. Ternyata si Paulus adalah berbicara dengan siapa? Sebentar, jangan dipotong dulu. Jangan dipotong. Dengan umatnya, dengan para pengikutnya. Ternyata si Paulus itu dia bicara dengan siapa? Si Paulus itu, nggak bisa diam ini. Saya tanya dalam konteks itu dia bicara dengan siapa? Di dalam konteks ini si Paulus berbohong di dalam segala hal atau tidak? Tipu daya dia. Oke, saya bacakan. Saya bacakan ayatnya. Macet. Kalau kita baca ayatnya secara penuh. Baik, saya mulai dari ayat 11. Dengar. Saya baca dari Bukan hanya itu, satu lagi, Dis. Kenapa? Satu lagi. Nanti panik? Sekalian. Ini saya tunjukkan. Loh, panik siapa? Lu yang gak bisa jawab kok. Saya justru memberikan data dan fakta yang sangat luar biasa. Iya, satu lagi. Nanti setelah itu kamu silakan bacakan. Silakan. Ya. Nah, si Paulus ini melegitimasi setiap macam tipu daya dan kebohongan. Kita bisa lihat juga di dalam Roma. Ya, kita lihat nih. Roma 3 ayat ke-7. Ya, bentar ya, ini layar saya kenapa? Coba perhatikan. Tetapi jika kebenaran Theos oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi sebagai orang berdosa? Ternyata si Paulus melegitimasi setiap macam kebohongan. Kalau kebohongan itu untuk kemuliaan Dewa Theos, maka tidak masalah. Jangan dihakimi sebagai orang berdosa. 1. Yang pertama tadi, saking malunya Edis, perhatikan saya. Saking malunya LAI dengan sikap dan sepak terjang Paulus, itu ditambahkan kamu katakan. Makanya di dalam bahasa Yunaninya tidak ada itu kamu katakan. Kok bisa itu ditambahkan kamu katakan? 1 kali lagi, coba perhatikan ini. Yang kabur kau. Perhatikan. Ya. Wahyu, perhatikan ini ya. Wahyu 22 ayat 18. Nah, perhatikan ini. Jangan bengong kau. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuatan dari kitab ini
jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang terus. Aduh, di mana dari situ Allah, Nanda? Aduh, udah panik belum selesai. Oke dah. Oke, Dis. Nanti setelah itu kita sebentar. Sudah bisa ditanggapi? Aduh, silakan. Sudah bisa ditanggapi? Panik mau saya tanggapi? Iya, silakan. Baik. Ya, jadi kalau orang Islam karena udah biasa baca Quran tuh kan biasanya ada ayat di situ nggak ada konteksnya. Tahu-tahu aja ada ayat di situ, ada satu ayat di situ nggak ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Nah, jadi kalau biasa ditolak ke sini, Nanda, ya. Kalau baca Bible dibaca konteksnya, ya kan? Baca dong ayat sebelumnya, kemudian ayat sesudahnya, biar ngerti. Jangan seperti baca Quran. Baca aja Quran, tahu-tahu ada nongol ayat di situ. Step layar guys. Gak ada hubungannya dengan ayat sebelumnya, nggak ada ayat hubungan dengan ayat sesudahnya. Sampai 1M. Jadi jangan biasakan. Baik, saya tanggapi ya, Nandar ya. Gini. Ya, silakan. Tadi kamu mengutip dari Roma 3 ya, bagaimana di situ dikatakan bahwa jikalau karena dustaku ya, sebentar. Itu ada di Roma 3 ayat 7. Saya bacakan. Nih, saya bacakan ya, Andar ya. Saya bacakan. Kita lihat terjemahan yang lain ya. Terjemahan itu ada banyak. Nih ya. Nih. Kita pakai terjemahan TSI nih. Kita mulai dari ayat yang setidak-tidaknya 3 ayat dari terjemahan lagi, guys. Nih, perhatikan. Tetapi ada sebagian orang Yahudi yang berkata, kita ini bangsa pilihan Allah. Lalu mengapa Allah marah kepada kita kalau kita berbuat dosa? Bukankah hal itu masih memuliakan Allah? Karena dosa kita itu menunjukkan bahwa Dia baik hati dan setia menepati janji-janjinya. Nah, dengan begitu Allah seharusnya tidak boleh marah dan menghukum kita karena dosa tersebut. Saudari-saudari, perhatikan ini. Pikiran seperti itu hanyalah pendapat manusia. Dan sama sekali salah. Kalau Allah tidak bersikap adil kepada semua manusia, Dia tidak dapat menghakimi dunia ini. Pertanyaan tadi, ini dalam terjemahan lain bunyinya begini. Pertanyaan tadi dapat dijelaskan lagi dengan contoh ini. Orang berkata, kalau saya berdosa dengan menipu orang, perbuatan itu masih menunjukkan bahwa Allah selalu benar. Berarti dosa saya tetap memuliakan Allah. Jadi Allah tidak adil kalau Dia menghukum saya karena dosa itu. Jadi maksudnya begini, Nandar. Maksudnya itu, kalau aja dijelasin kau nggak mau. Ya silakan. Percuma, jangan saya panik jelasin dong. Ngapain? Silakan. Tapi gini, intinya begini, Nandar. Yang kamu kutip itu adalah sebuah kesalahpahaman kamu terhadap berat, ayat. Saudara-saudara, berat. Ya kan? Intinya itu adalah ketidakpahaman kamu terhadap ayat. Karena ayat itu tidak berbicara Paulus mengajari orang berbohong. Tapi kalau Muhammad mengajari orang Islam berbohong, saya bisa tunjukkan hadisnya dengan jelas. Saya juga bisa tunjukkan. Saya tidak membawa interpretasi. Sekarang saya tanya kamu, Nandar, benar nggak Muhammad memang membolehkan orang Islam berdusta dalam 3 perkara? Ini waktu kamu silakan ngomong nanti selesai itu. Tuh, gimana sih? Gimana? Kamu selesaikan dulu tadi. Selesaikan dulu. Muhammad membolehkan orang Islam berdusta? Iya, sekarang boleh di dalam Alkitab apakah boleh si Paulus? Bentar dulu. Di dalam ajaran Kristen apakah benar dibolehkan menipu dalam segala hal? Kabur. Takut kamu. Takut, jangan dikik. Ceramahnya Ustadz. Jangan dikik. Bagaimana? Jangan dikik. Masa kamu ditanya itu kamu nggak mau jawab? Sungguh nekat. Kabur. Jangan kabur, Dis. Ya ini, silakan waktu kamu lah. Baik ya. Kalau kamu bilang seperti itu kan tidak ada satu orang Kristen pun yang setuju. Tidak ada satu orang Kristen pun yang nih, lihat nih. Nih. Apakah boleh kita berbohong untuk menyembunyikan amal ibadah kita? Enggak boleh. Sebentar, yang ini. Nih. Nggak boleh. Aduh. Dalam Islam, dalam peperangan, kalau musuh tangkap, antum ditawan lalu ditanya berapa jumlah pasukan Islam? 1 juta.
Padahal sebenarnya cuma 1000. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki dua orang yang sedang bertengkar. Si A, si B lagi bertengkar, lalu kita datang kepada si A. Sebenarnya si B itu merasa bersalah. Cuma dia lebih tua, dia nggak mau mulai minta maaf. Padahal si B nggak bilang itu. Ini dibolehkan islah zatu bayin namanya, memperbaiki dua orang. Yang ketiga, pujian suami istri satu sama yang lain. Jadi bukan cuma istri, suami juga begitu. Jadi akhwat di belakang sana. Jadi boleh nggak berdusta dalam agama Islam? Oke. Nandar. Baik. Ini waktu saya. Jangan kabur. Ini waktu saya. Sudah habis waktu, Bu Edis. Sudah habis. Ini waktu saya. Loh. Nandar. Waktu saya. Loh, ini waktu saya. Kenapa kamu takut? Loh, kan nggak mau dia. Kenapa kamu lari-larian? Enggak. Ini waktu saya. Ini waktu saya. Kenapa kamu nggak mau? Ini waktu saya. Loh, ini waktu saya. Jangan kabur kau. Jangan kabur. Ini waktu saya. Kenapa lu? Kamu kok kooperatif? Kamu kok nggak kooperatif? Ini waktu saya. Ulang. Nandar panik. Ulang. Nandar panik. Ulang. Edis, jangan panik. Ditanya. Edis, jangan panik. Mau diskusi atau tidak? Mau diskusi atau tidak? Ayo, gimana? Kamu gini, kalau kamu diskusi dengan yang lain, kamu kalau diskusi dengan yang lain, kamu begitu tenang loh. Kamu diskusi sama yang lain. Saya boleh jelaskan atau tidak? Saya boleh. Ini waktu saya. Boleh saya memaparkan enggak? Kamu nggak mau, takut kamu. Jawab dulu itu. Takut kamu. Dari waktu saya. Ini waktu saya. Diam dulu. Aduh, waktu saya. Saya mau menjelaskan, boleh atau tidak? Nandar takut. Aduh, macet. Edis mentok. Edis. Orang Kristen yang bisa menghadapi Nandar mencet. Edis, buku kamu. Coba perhatikan. Ini waktu saya. Boleh nggak berdusta? Mau diskusi atau tidak? Boleh nggak berdusta dalam 3 hal? Diskusi mau atau tidak? Boleh nggak berdusta dalam 3 hal? Ada timernya apa enggak? Boleh nggak berdusta dalam 3 hal? Paulus membolehkan berdusta atau tidak? Boleh nggak berdusta dalam 3 hal? Paulus boleh mendusta. Enggak. Membolehkan berdusta dalam Alkitab. Makanya si Paulus membolehkan menipu. Sudah saya jawab kan? Saya mau jelaskan. Kenapa takut? Kenapa takut? Boleh nggak berdusta? Kenapa takut? Berdusta dalam 3 hal? Kenapa takut kamu? Dalam 3 hal? Kenapa takut? Kalau kamu menghadapi muslim awam, kenapa kamu membiarkan mereka menjelaskan? Ini saya mau menjelaskan kenapa kamu tidak membolehkan. Ini saya mau menjelaskan Alkitabmu. Boleh nggak berdusta kata Paulus? Saya jawab tidak boleh. Paulus membolehkan. Roma 3 ayat 7. Roma 3 ayat 7 si Paulus membolehkan. Boleh nggak berdusta menurut ajaran Muhammad? 2 Korintus 12 ayat ke-16 si Paulus membolehkan menipu. Nah, takut dia sama saya. Loh, kok selesai juga kabur? Edis kabur. Sekarang kamu tanya sama saya. Saya mau memulai pakai timer. Kamu kan tadi yang minta timer. Paulus, saya jawab tidak. Si Paulus, udah jangan kabur kau, jangan kabur. Jangan kabur. Pakai timer. Pakai timer, diam dulu. Nah, sekarang diam dulu. boleh Ini saya mau ngomong. Saya mau ngomong ya? Gimana? Kita mau diskusi atau tidak? Pakai data diskusi. Kamunya yang tidak mau menjawab. Saya mau menunjukkan bahwa si Paulus melegitimasi segala bentuk penipuan dan kedustaan. Itu kan pendapat asumsi ini Alkitab. Masa kamu tidak percaya dengan Alkitab, Edis? Baik, silakan di situ. Kamu nggak percaya dengan Alkitab? Kalian orang Kristen saya mau menjelaskan. Baik. Oke, dimulai dari awal ya, karena kamu tadi ini. Oke, dimulai dari awal. Silakan. Nggak, kita diskusi baik-baik, pakai timer. Kamu sama Ustadz Wapi tenang. Sama yang lain tenang. Kenapa menghadapi saya kok panik? Ini saya mau menjawab. Kamu ditanya, boleh nggak berdusta? Ini saya mau menjawab. Kamu nggak mau jawab. Kamu saya menjawab. Boleh nggak berdusta? Kamu sama Ustadz Wapi diam tenang. Sama saya kok kamu kepanikan. Boleh berdusta nggak dalam 3 hal? Sama Ustadz Wapi sama yang lain kamu tenang adem membiarkan teman berbicara. Sama saya kok nggak boleh. Baik. Kenapa saya mau menjelaskan tidak boleh? Nih. Loh. Nih, lihat nih.
ini teman-teman ya, dia terbukti tidak berani menghadapi saya. Saya sama sekali tidak diberikan waktu untuk menanggapi dan menjelaskan. Oke, diam. Oke. Silakan. Pakai waktu dong, pakai waktu. Sama Ustadz Wafi kamu pakai waktu, adem tenang, sama saya kok tantrum. Kamu apa? Loh, ini pakai ini waktu saya. Ya ampun. Waktu saya. Ini waktu saya. Diam. Teman-teman, kita lihat nih. Ini ajaran Bible-nya. Nih, perhatikan ya. Wahyu 22 ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan nubuatan kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Lalu bagaimana? Saya tanya kepada Anda. Ya. Di dalam 2 Korintus 12 ayat ke-16. Saya tanya, nah, ini siapa yang menambahkan kamu katakan? Kok bisa ditambahkan? Hanya karena Paulus adalah penipu daya. Saya bacakan. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Ternyata yang menipu dan memperdaya umat manusia itu adalah si Paulus. Makanya di dalam bahasa Yunaninya, hesto de hego aukate baresha, yumas aliufarkon vanorgos dolo yuman elabon. Pertanyaan saya, ini siapa yang menambahkan kamu katakan? Kok bisa kitab suci ditambahkan kamu katakan? Lalu saya tanya kepada kamu katakan ini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Jawab. Kamu katakan ini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Kalau ini ditambahkan, berarti ayat ini adalah berkontradiksi dengan Wahyu 22 ayat ke-12. Wahyu 22 ayat ke-18. Perhatikan. Ini, berarti ayat ini dilanggar, Edis. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuatan dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Makanya si Paulus meninggal dunianya digantung, dipancung. Kenapa? Karena dialah penipu sesungguhnya, saudara. Berat, saudara. Bukan hanya itu. Si Paulus juga itu adalah pendusta. Kita buka di dalam Roma tadi. Ya. Roma 3 ayat ke-7. Si Paulus melegitimasi setiap kebohongannya hanya untuk penginjilan. Tetapi jika kebenaran teos oleh dustaku tuh, si Paulus membolehkan berdusta. Ternyata si Paulus ini rasul palsu yang berdusta. Kamu berbicara tentang konteks. Sekarang saya tanya, 3 kebohongan yang ada di dalam hadis itu asbabul wurudnya apa? Ayo kan. Kalau kamu berbicara konteks dalam Roma 3 ayat 7, hadis itu ada asbabul wurudnya. Saya tanya sama kamu, asbabul wurud dari hadis yang kamu terangkan itu apa? Kan jelas. Kalau ada pribadi yang misalnya mau dirampok, kita berbohong, itu hal yang lumrah di dalam kehidupan dunia ini. Di dalam pemerintahan, kalau ada pemberontak, ditanya apa? Kita ditawan oleh pemberontak, kita katakan yang tidak sejujurnya, itu demi keamanan, maslahah. Makanya ada di dalam maqasid syariah, ada hifdzun nafs, ada hifdzuz zin, ada hifdzul mal. Kamu nggak mengerti itu, saudara. Berat, saudara. Can you feel it? Jadi pertanyaan saya tolong ditanggapi, ya. Kenapa di dalam 2 Korintus 12 ada tambahan kamu katakan? Kemudian kenapa si Paulus boleh berdusta kalau itu untuk kebenaran penginjilan? Di dalam Roma 3 ayat 7, si Paulus pendusta. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku, si Paulus pendusta. Ya. Kemudian pertanyaan saya ini, ya, 2 Korintus 12 ayat ke-16. Matiku tuh kau. Ini kamu katakan bahkan. Dan apa yang melatar belakangi kenapa pihak-pihak tertentu menambahkan kamu katakan. Sementara di dalam bahasa Yunaninya tidak ada kamu katakan di sini.
Jawab, jangan nangis. Burukan. Terdiam dia, saudara. Tidak ada pendeta yang sanggup mengalahkan saya, saudara. Jeder. Jawab. Kamu katakan ditambahkan oleh siapa? Dan siapa yang melegitimasi pembenaran penambahan di dalam 2 Korintus 12:16? Jeder. Sudah siap sekarang? Sudah siap? Sudah siap sekarang? Silakan, jawab. Siap nangis? Baik. Siap nangis. malu Kita kau. lihat ya, apakah dia nanti akan kejang-kejang? Baik. Jadi Nandar, coba kamu baca ini, coba. Tidak boleh. Terdiam Nandar, mencret. Tidak Ini boleh waktu apa? kamu. Nangis. Tidak Ini boleh waktu kamu kok Tidak nangis. boleh Jawab apa? pertanyaan saya. Lihat mukanya. Loh. Nggak mendadak dia nggak bisa Jawab baca. pertanyaan Mendadak saya. Nandar nggak Kita bisa baca, tektokan. saudara. Baik. Asbabul Waktu wurud siapa tadi ini, hadis itu apa? Saudara. Ayo. Asbabul wurud tadi Tidak hadis itu apa? boleh. Coba baca Nandar. Loh, kamu boleh tidak apa? menjawab pertanyaan saya. Tidak boleh apa? Saya kan tanya. Waktu siapa Kamu ini, katakan Nandar? di dalam Waktu 2 Korintus siapa, 12. Ya silakan, Waktu siapa makanya ini? selesaikan Waktu dulu. siapa ini? Coba kamu baca. Kamu baca. Silakan kamu baca. Dia nggak mau Ya silakan baca. kamu baca, nggak bisa tanggapi. Kan ada waktunya masing-masing. Dia tidak mau baca, ayo baca. Loh, Tidak silakan boleh. ditanggapi. Tidak Silakan boleh. dijawab pertanyaan saya. Tidak boleh apa? Saya kan tanya, saya kan kenapa tanya. kamu panik? Ini saya tanya nih. Kenapa kamu panik? Loh, Ini waktu kamu siapa kan bicara? Ya silakan ngomong. Ini waktu siapa tadi Silakan kamu ngomong. bicara? Saya diam. Jawab dulu pertanyaan saya. Kalian sudah lihat. Kamu katakan. Penonton Jawab kalian dulu, jawab sudah dulu. menyaksikan Baik, bagaimana jawab Nandar dulu. sudah kejam. Jawab dulu. Ini waktu Jawab siapa? dulu. Ini waktu siapa Nandar? juga? Ya sudah, selesaikan. Kalian sudah lihat kan? Nggak bisa jawab Kalian dia. sudah Ini lihat kamu katakan siapa yang bagaimana menambahkan. Nandar bicara 5 menit. Lihat, saya diam. Edis tidak bisa Dia menjawab bicara pertanyaan 5 menit, saya. Saya mendengarkan. Lihat. Tapi ketika saya suruh baca ini langsung diam. Ya, Edis koyak. Kamu katakan ini siapa yang menambahkan. Kamu katakan waktu siapa 5 yang menit, menambahkan. Siapa yang ngomong? Tadi waktu Ya, 5 menit silakan. siapa yang bicara? Siapa tadi yang bicara? Saya waktu diam, 5 menit? saya diam. Kenapa kamu paniknya begitu sepanik mungkin? Kenapa? Ayo, nih sekarang kamu baca. Tidak boleh berdusta kecuali dalam 3 keadaan. Jadi dalam agama Islam nyata saudara bahwa boleh berdusta di dalam 3 hal. Satu-satunya Nabi yang bolehin bohong cuman Muhammad. Dilanjut dong. Dilanjut hadisnya. Kenapa panik? Terdiam. Nandar, dengarkan. Satu-satunya Nabi yang boleh berdusta itu adalah, mengajari boleh berdusta adalah Muhammad, Nabi dari Arab. Nih, yaitu perkataan atau ucapan seorang suami kepada istrinya. Nah, boleh suami bohong sama istrinya. Ya, makanya mereka ini memang tipu-tipu, ajaran tipu-tipu, saudara-saudara. Nangis. Disuruh baca nggak bisa. Nah, tadi dia bilang Paulus. Nandar, mana ada di situ Paulus mengatakan orang Kristen boleh berdusta? Mana? Nggak ada. Dengarkan. Allah dan Muhammad tidak berani membuka mulutnya kepada Rasul Paulus. Adakah Allah dan Muhammad berani membuka mulutnya kepada Rasul Paulus? Nggak berani. Makanya tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis Allah dan Muhammad berkata tentang Paulus. Tapi Nandar dan pengikutnya karena hati yang mendalam, mereka lebih tahu dari Allah dan Muhammad. Lebih tahu mereka dari Allah dan Muhammad. Muhammad sama Allah dilangkahin sama Nandar. Coba tunjukin ayat Quran, ayat hadis yang menjelek-jelekkan Paulus. Tidak bakalan ketemu Nandar. Jelas. Ya Nandar ya. Di dalam Al-Quran jelas sekali. Yesus itu atau Isa itu anak yang suci. Suci. Mana ada dalam Al-Quran Muhammad suci? Keren. Di Quran mana ada Muhammad suci? Kagak ada.
Coba tunjukin bahwa Muhammad suci. Yang ada dia bermuka masam. Karena ada orang ya yang secara ekonomi nggak mampu, ya dia buta atau tuli begitu, ya kan? Langsung Muhammad bermuka masam di dalam ayat itu. Tapi kalau pembesar Quraisy yang banyak duitnya, Muhammad langsung siap. Tapi kalau ada orang yang duitnya nggak punya, miskin